Yo, konnichiwa, balik lagi sama gue Amano Hari di channel Masobu. Dan kali ini gue mau ngebahas sedikit tentang istilah bahasa Jepang yang cukup sering ya disebutin di tempat gue ngajar, yaitu iwake. Apa itu iwake? Iwake itu sebenarnya gampangnya sih kayak alasan ya. Memang dalam bahasa Jepang alasan itu nggak cuma iwake, ada juga yang namanya ryu. Ryu yang kanjinya kayak gini, itu juga berarti alasan. Terus bedanya apa sih iwake sama ryu? Nah, kalau ryu itu alasannya yang termasuk logis ya, dalam artian kenapa sih motor basah misalnya. Oh, karena sebelum diparkir itu hujan gitu. Atau sebelum diparkir, sebelum dibawa pergi itu dicuci dulu. Terus pas dicuci mungkin lupa dilap, makanya motor basah gitu. Itu ryu ya, alasan yang seperti itu tuh ryu. Nah, kalau iwake seperti apa? Alasannya tuh kadang ya biar ada aja gitu loh. Biar semoga di-approve aja gitu loh. Itu iwake. Nah, salah satu contoh gampangnya adalah yang gue berhasil temuin dari sebuah podcast yang isinya itu owner dari salah satu bisnis franchise yang ngejual macam-macam makanan lokal lah ya. Jadi dia jual mie ayam, nasi goreng, dan semacamnya itu tuh. Gue gak sengaja nonton podcastnya, dan di situ dia mengeluhkan satu hal yang menurut gue itu sebenarnya sebuah iwake ya. Mungkin karena banyak cabangnya juga tutup. Salah satu cabangnya dulu sempat buka juga di Cibubur Junction, tapi ternyata pas gue udah balik ke Jepang udah nggak ada lagi ya. Padahal Solaria gitu-gitu masih ada gitu. Solaria, terus apa lagi ya, Hoka Bento itu masih ada di Cibubur Junction, tapi tempat yang dia sendiri udah nggak ada, udah diganti sama Yoshinoya. Nah, di podcast itu iwake-nya dia adalah anak muda zaman sekarang itu giliran makan ramen 80.000, 100.000 biasa aja gitu kan. Giliran makan mie ayam 40.000 bilangnya mahal banget gitu kan. Kalau kayak begini terus nanti restoran-restoran yang ngasih makanan Indonesia nggak punya tempat di mall. Nah ya, yang itu namanya iwake. Kenapa disebut iwake? Karena ya alasan aja gitu loh. Maksud gue gini, kalau emang alasannya seperti itu, kenapa Solaria yang notabene mirip-mirip sama apa yang dia jual gitu, yang kan Solaria juga ada tuh nasi goreng, mie ayam gitu kan, kok bisa tetap bertahan di mall yang sama tapi dia malah tutup, dia malah pindah. Nah itu kenapa gitu. Lalu hal kedua yang bikin gue mikir kalau itu hanyalah sebuah iwake adalah selama di Jepang gue pernah makan satu makanan Jepang yang namanya kare udon. Jadi kalau udon yang biasa itu kan kuahnya bening. Nah ini ada kare udon, ya kuahnya mirip kayak kare rice gitu. Nah kare rice sendiri itu kan kuahnya sticky, gelap gitu kan, dan rasanya manis banget gitu. Nah itu tuh kuahnya itu dipakein buat udon. Jadi udonnya tuh nggak pakai kuah bening. Kuahnya tuh jadi yang biasanya asin gitu kan. Rasa udon kan biasanya asin tuh kuahnya. Nah ini karena pakai kuah kare jadinya rada-rada manis gitu. Nah sejarahnya dari kare udon itu adalah toko udon yang ingin bersaing dengan penjual kare raisu ya. Kare raisu itu kan yang jual nasi kare, berarti kan nasi kare yang istilahnya dari India gitu kan. Kare kan bukan makanan Jepang, kare itu dari India. Biarpun ada bahasa Jepang pedes yang disebut dengan karai, dan beberapa daerah Jepang itu kadang kalau misalnya belakangnya i suka dijadiin e gitu. Kayak misalnya ita jadi ite gitu, takai jadi take gitu, terus karai jadi kare gitu. Tapi tetap ya kare itu bukan makanan Jepang, tapi makanannya asal India gitu. Jadi intinya seperti itulah ya. Jadi bukan apa atau mikir apa gimana, enggak. Jadi ketika mereka pengen mengalahkan kompetitornya yang jualan kare raisu, mereka nggak nyalahin customernya mereka, konsumen mereka. Kalau orang-orang Jepang sekarang mah doyannya makan kare, makanan India. Wah kalau kayak begini terus mah udon nggak punya tempat lagi nih nanti di mall. Enggak ya, nggak kayak begitu. Melainkan sebagai toko udon, sebagai pemilik restoran udon, mereka tuh putar otak gimana caranya biar konsumen-konsumen yang mampir ke toko kare rice bakal mau nyobain udon di tokonya dia. Mau nggak mau apa ya udah berinovasi ya. Apalagi kalau misalnya sebuah franchise yang cabangnya udah cukup banyak di Indonesia gitu, atau di negara manapun lah gitu, harusnya kan mereka punya yang namanya tim riset gitu, karena bisa ngeriset gitu. Jadi dilihat gitu di pasar lagi butuhnya apa. Oh kita bisa kali nih research and development gitu kan, kita buat menu baru gitu. Jadi bisa ikut-ikutan riding the wave lah istilahnya. Buat yang nggak tahu riding the wave tuh istilahnya kayak ikut-ikutan tren, tapi ya lebih elegan aja sih. Mirip-mirip FOMO, cuman kalau FOMO kan ya elah semua pada
kabur aja dulu, lu ikutan kabur aja dulu gitu apa gimana. Enggak ya, ini yang ngikutin tren tapi kan ada cara penyampaiannya tuh berbeda, nggak asal ngikut gitu. Makanya yang kalau emang pengen bersaing dengan restoran-restoran yang jualan sushi, ramen, atau mungkin kimchi atau samgyeopsal mungkin atau apapun gitu yang berbau negara lain, kenapa nggak inovasi dari segi mie ayam gitu. Mie ayam misalnya emang takut mie ayamnya nggak banyak yang beli gara-gara orang-orang mikir mie ayam 45.000 mahal ya, coba diganti dong, jangan jualannya mie ayam isi pangsit, isi bakso gitu ya, itu kan pinggir jalan juga banyak, bahkan nggak nyampe 20.000, sedangkan ada jual 40.000 sampai 50.000 mungkin ya, nggak hafal juga saya waktu itu ngeliat list menunya. Kalau keunggulannya cuma dari segi AC ya susah mas, karena dari awal juga keunggulannya dari restoran Jepang, restoran Korea dan apapun itu adalah kita nggak perlu jauh-jauh ke negara tersebut, kita bisa ngerasain makanan di negara tersebut. Itu berarti apa? Kalau kita datang ke mall, nyobain masakan lokal, ya ekspektasi kita dengan harga yang lebih mahal itu adalah ya kualitasnya berbeda dari yang pinggir jalan. Nggak cuma sekedar bersih, enggak, ber-AC enggak, tapi ya ada satu yang beda banget lah, entah dagingnya itu banyak banget atau melakukan inovasi seperti misalnya bikin mie ayam mozzarella gitu, atau mie ayam kimchi gitu, atau mie ayam pakai Naruto gitu kan. Itu sesuatu yang inovatif gitu loh. Gak perlu nyalah-nyalahin konsumen yang dianggapnya mencintai produk lain gitu, produk negara lain, yang padahal ya itu juga suka-suka mereka gitu. Kalau misalnya emang ada mie ayam yang toppingnya mungkin steak gitu kan, jadi steaknya di atas mie ayam gitu kan, wah ini inovasi nih. Jadi orang-orang yang biasa makan steak gitu kan mau nyoba mie ayam yang ada steaknya, atau orang-orang yang biasa nyobain ramen itu kan kadang dagingnya cuma ayam yang di slice gitu kan, ya udah bikin mie ayam tapi daging ayamnya itu slice. Atau misalnya ada orang doyan makanan Itali gitu kan, coba bikin mie ayam bolognese gitu kan, atau tinggal copy pasta aja. Makanan pasta itu biasanya sausnya ada macam-macamnya kayak apa aja sih, nah bikin juga yang versi tandingan lah istilahnya gitu ya, mungkin cuman sebagai menu promo gitu kan, nggak apa-apa, yang penting kan adalah inovasi gitu, ada yang baru gitu, nggak cuman mie ayam pakai bakso pakai pangsit harga 40-an ribu ya. Terus nilai selling pointnya apa gitu, di pinggir jalan juga banyak mie ayam pakai pangsit pakai bakso gitu loh. Udah gitu juga udah banyak sekarang chef-chef yang berhenti, yang resign atau kena PHK ya, akhirnya buka rumah makan sendiri dengan ilmu ya, wawasan dari bekerja di tempat-tempat kayak ya entah Solaria, Ramen ya, Hokben, sehingga ya mereka bisa ngasih itu ke pinggir jalan dengan harga yang lebih murah gitu. Kalian cuma bisa ngandelin punya tempat yang nyaman plus AC. Udah. Kalau dari segi belajar gimana? Ya banyak banget iwake ya. Ada yang bilang, wah nggak ada buku, wah nggak ada biaya les gitu, wah nggak ada kesempatan ngobrol sama orang Jepang gitu. Nggak, itu semua hanyalah iwake dari minasan yang mungkin malas untuk mengembangkan diri minasan sendiri, terutama yang bagian wah nggak ada orang Jepang buat diajak kaiwa gitu, nggak ada orang Jepang yang buat ningkatin kemampuan bahasa Jepang saya, makanya bahasa Jepang saya gini-gini aja. Mohon maaf ya, temen saya dari negara panda ya, dari negara panda, negara tirai bambu, itu di Jepang ya sekitar setahun lah. Orang Jepangnya banyak tuh, tapi bahasa Jepangnya gitu-gitu aja, mentok-mentok cuma bisa hiragana katakana, padahal setahun di Jepang. Ada juga teman saya yang orang Kolombia gitu kan, pacarnya orang Jepang, tapi nggak ada ceritanya nilai dia lebih bagus dari saya dari segi bahasa Jepang, biasa aja gitu. Padahal nilai saya juga bukan yang istilahnya 100 terus gitu, sempurna terus, enggak, biasa aja. Ya nggak pernah bagus-bagus amat. Ya gimana percakapan atau kaiwanya bisa lebih bagus dari kebanyakan orang kalau ngobrol sama pacarnya juga pakai bahasa Inggris, ya percuma. Ya intinya kalau minasan ingin meraih sesuatu ya, mencapai sesuatu, itu nggak ada yang namanya rintangan. Salah satu rintangan minasan itu cuman iwake. Nah itu iwake-nya itu yang paling besar, karena ya iwake-nya itu adalah suatu tembok yang minasan kadang bikin sendiri ya, bikin sendiri untuk memvalidasi apa yang minasan nggak bisa. Ya udahlah, karena gue ini makanya nggak bisa gitu, karena gue nggak punya tugas teman orang Jepang atau orang yang bisa gue ajak ngomong kaiwa bahasa Jepang, jadinya gue nggak bisa ningkatin kaiwa gue. Padahal cara ningkatin kaiwa dalam bahasa Jepang itu nggak cuman dengan menggunakan ya orang Jepang gitu. Saya sendiri apa ya,
sebelum akhirnya mencoba les bahasa Inggris di sebuah kursus bahasa Inggris yang guru-gurunya itu native, udah bisa saya ngomong bahasa Inggris dengan bule gitu loh ya. Jadi diajakin ngobrol pakai bahasa Inggris juga bisa-bisa aja gitu loh. Jadi kurang-kurangin deh ya iwake-nya minasan gitu, supaya ya minasan bisa berkembang. Karena kalau iwake-nya minasan pertahanin terus, nggak bakal berkembang minasan bakal stuck di situ ya. Secara nggak langsung minasan mengurung diri sendiri supaya ya di situ-situ aja, udah nggak berkembang, nggak ada peningkatan apapun. Padahal kan susah ya. Di video berikutnya deh gue bakal ngejelasin tentang kenapa minasan, terutama yang udah berangkat ke Jepang nih dengan visa apapun lah, misalnya Tokutei Gino sekalipun yang 5 tahun tuh syaratnya cuman JFT atau N4 doang, itu begitu sampai Jepang harus bisa kejar minimal N1 ya, minimal N2 deh, jangan N1 kasihan. Paling nggak N2, N2 tuh udah paling pahit-pahitnya lah gitu. Ya kalau misalnya mau ngambil N3 juga boleh, tapi N3 harusnya kalau minasan nggak cuman kerja pulang harusnya bisalah dapat N3 gitu dalam setahun, bahkan mungkin kurang dari setahun ya kalau emang minasan dari Indonesianya juga udah rajin banget belajarnya. Nah habis itu coba incer N2 sampai dapat, lalu incer N1 ya. Nanti minasan bakal dapetin manfaatnya ya berapa tahun kemudian mungkin ya, karena tidak secepat itu hasil dari belajar kita nikmatin. Cuman untuk sementara gue nggak bakal jelasin lebih detail karena gue juga ada urusan, gue juga lagi di luar kota soalnya ya. Jadi sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian dan jangan gunakan lagi iwake untuk menghentikan apapun yang minasan ingin kejar. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian, terutama buat kalian yang banyak sekali iwake-nya dari segi belajar maupun bekerja ya, atau mungkin mau naikin jenjang karir, terutama CEO yang buka warung makan atau bisnis apapun lah, yang mikir kalau masalah yang ada pada minasan itu adalah salah konsumen. Ingat, kalau dalam bahasa Indonesia konsumen adalah raja ya, pembeli adalah raja. Bahkan di Jepang itu ada istilah okiakusama wa kami desu, pelanggan adalah dewa atau bahkan Tuhan. Sampai ketemu lagi, jane.